Bojan Hodak ultimatum I-League jelang lawan Malut United. Di tengah jeda internasional, sebuah ultimatum panas datang dari juru taktik Persib Bandung, Bojan Hodak. Ini bukan lagi sekedar permintaan, tapi sebuah peringatan keras kepada operator Liga I-League bahwa kesehatan pemain tidak bisa ditawar-tawar. Hodak menuntut keadilan dan kini semua mata tertuju pada bagaimana Liga akan merespon tantangan ini. Masalah ini berpusat pada jadwal neraka yang menanti Persib setelah jeda FIFA Matchday. Laga melawan Malut United dijadwalkan pada 17 Oktober, hanya beberapa hari setelah para pilar utama Maung Bandung selesai membela timnas Indonesia di Arab Saudi. 5 pemain kunci Maklok, Tom Hai, Eleno Reinders, Beckham Putra, dan Frans Putros harus menjalani 2 laga super intens pada 8 dan 11 Oktober, ditambah perjalanan panjang yang menguras energi. Bojan Hodak dengan tegas menyatakan bahwa mustahil bagi para pemainnya untuk langsung kembali bermain di level tertinggi tanpa waktu pemulihan yang layak. Baginya, memaksakan pertandingan sesuai jadwal sama saja dengan mengundang bencana cedera. Ini bukan soal teknis, tapi soal kemanusiaan dan profesionalisme. Hodak secara terbuka meminta agar pertandingan melawan Malut United ditunda, memberikan waktu bagi para pahlawan bangsa itu untuk bernapas sejenak sebelum kembali bertempur untuk klub. Ultimatum ini adalah ujian sesungguhnya bagi I-League. Apakah mereka lebih mementingkan jadwal yang kaku atau kesehatan aset paling berharga dalam sepak bola, yaitu para pemain itu sendiri? Kini, bola panas ada di tangan operator Liga. Keputusan yang akan mereka ambil tidak hanya akan menentukan nasib satu pertandingan, tetapi juga akan menjadi cerminan dari komitmen mereka terhadap sportivitas, keadilan, dan yang terpenting, penghargaan terhadap para pemain yang telah berjuang mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Sadil banggakan trio baru Persib Bandung. Di tengah skuad Persib yang bertabur bintang, sebuah kombinasi baru di lini serang mulai mencuri perhatian. Bukan sekedar trio biasa, mereka dijuluki Al, El, dan Dil. Dan pujian atas kekompakan mereka datang langsung dari salah satu anggotanya, Sadil Ramdhani, yang berharap harmoni ini akan menjadi senjata baru Bang Bandung. Trio Al, El, dan Dil yang dimaksud adalah Adam Alis, Eleno Reinders, dan Sadil Ramdhani. Ketiganya kini menjadi andalan Bojan Hodak untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan. Adam Alis dengan visi bermainnya, Eleno Reinders dengan fleksibilitas dan daya jelajahnya, serta Sadil Ramdhani dengan kecepatan dan tusukan-tusukan berbahayanya, menciptakan kombinasi yang dinamis dan sulit ditebak. Chemistry di antara ketiganya terlihat semakin padu di setiap pertandingan, baik dalam membangun serangan maupun dalam pemahaman pergerakan tanpa bola. Sadil Ramdhani sendiri secara terbuka mengungkapkan kebahagiaannya bisa menjadi bagian dari trio ini. Ia berharap kekompakan dan harmoni yang sudah terjalin bisa terus dipertahankan tidak hanya di dalam lapangan tetapi juga di luar lapangan. Baginya, hubungan yang baik di antara para pemain adalah kunci untuk bisa mengeluarkan performa terbaik. Pujian dari Sadil ini menjadi sinyal positif bahwa di dalam ruang ganti Persib tidak ada ego sektoral. Semua pemain siap bekerja sama demi satu tujuan, yaitu kemenangan untuk tim. Kehadiran trio Al, El, dan Dil ini memberikan warna baru bagi serangan Persib Bandung. Harapan besar kini disandarkan pada pundak mereka untuk bisa menjadi mesin gol dan assist yang konsisten, membawa Maung Bandung terbang lebih tinggi baik di kompetisi domestik maupun di panggung Asia yang penuh tantangan. Julio Cesar ungkap rahasia kekompakan tim di jeda internasional. Setelah awal musim yang terseok-seok akibat perombakan besar-besaran, Persib Bandung kini mulai menemukan jiwanya. Di tengah jeda internasional, sang benteng pertahanan asal Brazil, Julio Cesar, membongkar rahasia di balik kekompakan tim yang semakin solid, seolah menjawab keraguan para supporter. Bukan rahasia lagi jika Persib sempat tampil inkonsisten di awal musim. Dengan banyaknya pemain baru, Maklok dan kawan-kawan terlihat belum padu dan puncaknya adalah kekalahan menyakitkan dari Persita Tangerang. Namun, jeda kompetisi ini dimanfaatkan secara maksimal untuk menempa kembali ikatan tim. Julio, sebagai salah satu pilar di lini belakang, memberikan kesaksian penting. Menurutnya, kekompakan tim kini sudah jauh lebih kuat dan menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Secara bertahap kami bermain sangat baik serta terus menunjukkan perkembangan positif. Saya pun yakin performa terbaik kami akan semakin terlihat dalam beberapa pertandingan ke depan, ungkap Julio. Kemenangan heroik 2-0 di kandang Bangkok United menjadi bukti nyata dari proses ini.
Kemenangan itu bukan kebetulan, melainkan sebuah dari kerja keras membangun chemistry. Bagi Julio, 3 poin krusial di panggung Asia itu menjadi modal mental yang sangat penting, memberikan kepercayaan diri bagi tim untuk terus bertumbuh menjadi lebih kuat. Pengakuan dari Julio ini menjadi kabar yang paling melegakan bagi Bobotoh. Ini adalah bukti bahwa di balik layar, para pemain terus bekerja keras untuk menyatukan visi. Kekompakan yang kini mulai terbentuk menjadi fondasi sesungguhnya bagi Persib untuk kembali ke jalur kemenangan di Super League dan melanjutkan kejutan di level Asia. Sampai terkapar, Miro Patrick suguhkan latihan keras di jeda internasional. Jeda internasional mungkin berarti libur bagi sebagian tim, tapi tidak bagi Persib Bandung. Di saat para pilar utama berjuang bersama timnas, para pemain yang tersisa di Bandung justru digembleng habis-habisan sampai terkapar. Ini adalah neraka latihan yang sengaja diciptakan oleh sang pelatih fisik Miro Patrick demi satu tujuan, menjaga mesin Maung Bandung tetap panas. Tidak ada kata santai dalam kamus Miro Patrick. Selama jeda kompetisi bulan Oktober ini, ia menyuguhkan menu latihan super keras yang membuat para pemain benar-benar diperas tenaganya. Hal itu dapat kita lihat dalam postingan @bandungfootball. Terlihat pemain-pemain seperti Julio Cesar, William Barros, hingga Andrew Jung nafasnya terengas-engas. Bahkan Sadil Ramdhani terkapar di lapangan latihan karena kerasnya porsi yang diberi sang pelatih fisik tersebut. Program latihan bahkan digelar 2 kali sehari. Sesi pagi di lapangan untuk mengasah teknik dan fisik, dilanjutkan sesi sore di pusat kebugaran gym untuk membangun kekuatan otot. Patrick merancang program ini secara sangat terstruktur. Pekan pertama difokuskan untuk menggenjot kekuatan dan kecepatan aerobik, membangun kembali fondasi kebugaran para pemain agar siap tempur saat kompetisi kembali bergulir. Tujuannya jelas, yaitu mempersiapkan tim untuk menghadapi jadwal padat yang akan datang, baik di Super League maupun di level Asia, sekaligus meminimalisir resiko cedera yang bisa menghantui kapan saja. Memasuki pekan kedua nanti, barulah fokus akan beralih ke persiapan taktis untuk menghadapi laga selanjutnya melawan PSBS Biak. Latihan sekeras ini adalah harga yang harus dibayar untuk menjaga konsistensi di level tertinggi dan memastikan setiap pemain berada dalam kondisi puncak. Pemandangan para pemain yang kelelahan hingga terkapar mungkin terlihat berat. Namun, inilah proses yang harus dilalui untuk menjadi juara sejati. Setiap tetes keringat yang jatuh di sesi latihan ini adalah investasi untuk kemenangan di pertandingan-pertandingan berikutnya. Kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil, dan Persib sedang membuktikannya.